Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Sales Marketing. Di sini kami akan menjelaskan dari judul materi yaitu Evaluation and Improvement of Digital Channel Performance. Sebelum itu perkenalkan, saya sendiri yaitu Vivi Alidia ya dengan NPM akhir 089. Perkenalkan, nama saya Krisna Putra Hermansyah dengan NPM akhir 212. Perkenalkan, nama saya Dinda Margaret Panjaitan dengan NPM akhir 080. Perkenalkan, saya Hakim Hadi Zakaria dengan NPM 2004 2010 135. Perkenalkan, nama saya Diantia Fani Brumilala dengan NPM akhir 300. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Andini dengan NPM akhir 298. Halo semuanya, kenalin nama aku Judika Tanjayu dengan NPM akhir 338. Baik, langsung saja ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pemasaran merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah. Pemasaran harus terus berevolusi untuk mengikuti setiap perkembangan yang ada dalam dunia bisnis. Dalam perkembangan atau evolusinya, pemasaran tidak lepas dari 3 komponen yang menyertai, yaitu konsumen, kompetitor, dan juga perusahaan. Dalam era globalisasi saat ini, mencakup memberikan dampak yang sangat besar di bidang pemasaran dan memunculkan tantangan-tantangan baru dalam proses pemasaran yang terjadi pada saat ini. Fenomena terjadi di dunia mempengaruhi pasar domestik, peluang dalam membuat sebuah terobosan yang baru. Hal ini juga dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan yang terjadi akibat pola pengelolaan pemasaran suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran adalah salah satu logika pemasaran yang didasarkan pada unit bisnis guna mencapai sasaran pemasaran. Strategi pemasaran terjadi proses pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan juga alokasi terhadap pemasaran. Pemasaran digital merupakan salah satu usaha yang digunakan untuk mempromosikan sebuah merek dagang pada zaman saat ini. Dengan menggunakan media digital, perusahaan dapat menjangkau konsumen secara tepat, pribadi, dan relevan. Dengan demikian, perusahaan memerlukan pendekatan yang tepat guna untuk melakukan perbaikan pada aktivitas digital marketing tersebut. Untuk dapat melakukan perbaikan yang tepat, perusahaan harus melihat kualitas proses analisa web yang dapat didefinisikan dalam beberapa langkah perbaikan yang tepat dan membeli alat tepat untuk proses manajemen. Di sini saya akan bahas tentang saluran digital dan juga metrik kinerja. Hal pertama yang akan saya bahas adalah saluran digital. Saluran digital merupakan tempat berbagai platform atau media teknologi digital yang digunakan untuk mengirimkan, menerima, dan berinteraksi dengan informasi dan konten. Nah, dahulu perolehan informasi hanya dapat dilakukan dengan membaca koran dan juga buku. Dengan beralih menjadi media digital, maka kita akan mudah mengakses informasi yang ada di masyarakat. Dengan begitu, setiap masyarakat dapat mengetahui kabar terbaru yang terjadi dimanapun. Adapun contoh saluran digital yang dapat menjadi sumber informasi dalam mengakses informasi adalah yang pertama ada media sosial. Media sosial merupakan platform media yang digunakan untuk bersosialisasi secara online. Media sosial menjadi pilihan yang baik karena dengan adanya platform tersebut, kita dapat menyambungkan komunikasi antara individu secara jarak jauh. Selanjutnya ada website. Website sendiri merupakan platform online yang dapat diakses secara mudah dan berkala melalui jaringan internet. Dengan adanya website, informasi luar akan mudah diakses secara online dengan mengandalkan jaringan. Yang ketiga ada saluran TV digital. Jadi, saluran TV digital merupakan transisi saluran dari TV analog menjadi TV digital karena hal ini mempunyai hal yang baik karena dengan saluran TV yang digital ini, gambar yang dihasilkan akan jauh lebih jernih atau HD dan suara yang dikeluarkan akan jauh lebih jelas daripada saat saluran analog yang dimana gambar yang dihasilkan kurang jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metrik kinerja saluran digital. Metrik kinerja saluran digital adalah instrumen pengukuran yang mengevaluasi seberapa baik strategi digital bekerja untuk mencapai tujuan. Kinerja metrik sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditargetkan, meningkatkan keterlibatan audiens, dan mengoptimalkan strategi pemasaran, khususnya untuk perusahaan energi. Menilai keberhasilan kampanye email atau media sosial bergantung pada indikator kinerja pemasaran digital. Di sini aku mau jelasin tentang pengalaman pelanggan sama content management system. Pengalaman pelanggan atau disebut dengan customer loyalty adalah kesetiaan pelanggan dalam menikmati produk dan layanan yang digunakan. Customer loyal akan setia pada brand serta produk dan layanan yang digunakan. Kesetiaan pelanggan akan memberikan dampak peningkatan profit kepada perusahaan. Pengalaman pelanggan disebut dengan customer experience, di mana dapat diartikan sebagai seorang konsumen memiliki interaksi dengan sebuah merek dan memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen dan membangun loyalitas dengan konsumen. Dalam hal ini mengarahkan pelanggan untuk lebih bahagia dan menjadi lebih setia pada merek dan menghasilkan peningkatan pendapatan. Selain itu, pelanggan yang senang dengan bisnis kita dapat mempromosikannya dari mulut ke mulut
Terus dari ulasan online yang positif, yang dimana ini merupakan salah satu bentuk pemasaran yang paling ampuh. Manajemen pelanggan juga disebut dengan CX, yang dimana pengalaman pelanggan dapat membuat persepsi atau opini. Dalam hal ini, customer experience memiliki 5 kategori experience. Yang pertama, experience in product, yang kedua, experience in environment, yang ketiga, experience in loyalty communication, yang keempat ada experience in customer service and social exchange experience, yang kelima ada experience in event. Lalu aku mau ngejelasin tentang CMC atau Content Management System, yang dimana CMC ini merupakan sebuah aplikasi web atau software yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan, upload, edit, menambahkan konten, dan lain-lain dalam sebuah website, blog, aplikasi tanpa harus memiliki pengalaman tentang bahasa pemrograman web. Dalam hal ini, CMC menyediakan koleksi prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola alur kerja dalam lingkungan yang disebut dengan kolaboratif. Prosedur-prosedur tersebut bisa saja manual ataupun berbasis komputer. Fitur utama atau fitur wajib pada CMC ini memungkinkan sejumlah besar orang untuk berbagi dan berkontribusi pada data tersimpan. Terus itu mengontrol akses data berdasarkan penyimpanan dan pengembalian data. Dalam hal ini bertujuan untuk mengontrol kebenaran dan kesesuaian data. Terus itu mengurangi duplikasi input, menyederhanakan pembuatan dan penulisan laporan. Peningkatan komunikasi di antara penggunanya itu mampu untuk mengendalikan semua jenis data seperti dokumen, gambar, video, teks, nomor telepon, dan lain-lainnya. Fungsi CMC ini ada 2 macam yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada CMC WordPress, yang dimana merupakan sebuah software yang digunakan untuk membuat website, baik website pribadi atau situs berita dan toko online atau e-commerce. Terus yang kedua ada CMC Joomla, yang dimana ini merupakan sebuah software yang digunakan untuk membuat website, baik itu buat company profile, personal, website sekolah, hingga toko online. Oke, jadi kali ini yang akan saya bahas adalah tentang tahapan-tahapan dalam menentukan sistem manajemen kinerja. Nah, dalam tahapan-tahapan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu membuat sistem manajemen kinerja itu sendiri. Yang kedua, mendefinisikan framework dari metrik kerja. Dan yang ketiga, ada alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik kerja. Nah, dari ketiga poin itu, saya akan membahas 2 poin, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Oke, selanjutnya, pada tahap 1, itu membuat sistem manajemen kinerja. Nah, sistem manajemen kinerja itu apa? Jadi, sistem manajemen kinerja itu adalah suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dan prosesnya. Nah, dalam membuat sistem manajemen kinerja ini terdapat 4 cara atau 4 poin. Yang pertama yaitu goal setting atau menentukan goal. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi, saya akan langsung ambil studi kasus. Maksudnya adalah, misal, sebuah perusahaan itu ingin meningkatkan branding atau ingin meningkatkan penjualan. Lalu apa yang dia perbuat? Mungkin bisa jadi dengan membuat website atau mungkin membuat iklan di semua platform seperti itu ya. Nah, dia ingin meningkatkan penjualan atau ingin meningkatkan brand awareness-nya. Nah, dalam meningkatkan brand awareness itu tentu kita punya banyak KPI ya, atau Key Performance Indicator, di mana itu nanti akhirnya adalah membuat branding itu jadi semakin kita kenal. Nah, itu akan saya jelaskan di poin nomor 2. Nah, di poin nomor 2 itu adalah performance measurement. Nah, ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Maksudnya apa performance measurement? Artinya, kira-kira dalam menentukan goal tadi, apa yang menjadi indikasi kita sudah mencapai goal itu? Contoh, saya ambil studi kasus. Misal, dalam sebuah website, itu mungkin sebuah perusahaan itu ingin dilihat oleh 1 juta orang. Dengan gitu, brand awareness-nya semakin meningkat karena sebanyak 1 juta orang ini akan semakin mengetahui brand tersebut. Nah, 1 juta orang itu dalam traffic di sebuah website itu merupakan performance measurement, yang mana menentukan yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu strategi. Yang ketiga adalah performance diagnostic. Performance diagnostic ini seperti apa? Performance diagnostic. Oke. Jadi performance diagnostic ini adalah setelah kita menentukan target di performance measurement tadi,
dalam perjalanannya itu sudah pasti mungkin ada kendala, mungkin itu bisa dikatakan langsung berhasil. Nah, yang kita bahas ini adalah apabila kita menemukan sebuah kendala, kira-kira kendalanya seperti apa? Apakah mungkin kualitas iklannya yang kurang baik, atau kualitas iklannya mungkin sudah sangat baik tapi tidak merata terbagi ke seluruh lingkungan atau seluruh masyarakat Indonesia, atau mungkin target yang dituju. Nah, itu harus segera kita lakukan evaluasi, yang mana ini akan masuk menjadi poin nomor 4, yaitu corrective action. Corrective action ini maksudnya adalah setelah kita menemukan permasalahan di poin nomor 3 atau performance diagnostik, itu kita harus segera mencari tahu apa yang menjadi solusi dari permasalahan ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik dan memperingkas hasil dan pengalaman pelanggan serta manajemen situs. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Dalam konteks ini, pengelolaan kinerja alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik serta meringkas hasil dan pengalaman pelanggan sangat penting. Berikut terdapat materi mengenai topik tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja alat dan teknik. Yang pertama, terdapat pengukuran kinerja yang terbagi dua lagi menjadi metrik kinerja serta Key Performance Indicators atau yang kita singkat dengan KPIs. Yang kedua, terdapat teknik pengumpulan metrik. Yang ketiga, terdapat teknik meringkas hasil dan pengalaman pelanggan. Yang keempat, ada manajemen situs web. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan best practice-nya. Yang pertama, ada menetapkan tujuan dan sasaran. Yang kedua, mengumpulkan data secara konsisten. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data. Dan yang kelima, terdapat feedback loop. Manajemen kinerja yang efektif membutuhkan kombinasi alat, teknik, dan best practice untuk memastikan hasil yang optimal serta pengalaman pelanggan yang memuaskan. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut dan tepat serta pendekatan berbasis data, organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab pengalaman pelanggan, manajemen situs, dan konten manajemen sistem. Yang pertama yaitu pengalaman pelanggan merupakan elemen vital dalam strategi bisnis modern yang berfokus pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap interaksi dengan pelanggan yang menciptakan kesan positif. Hal ini dimulai dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi seperti survei, ulasan, dan media sosial. Data ini digunakan untuk merancang produk dan layanan yang sesuai dengan preferensi pelanggan, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Lalu selanjutnya, responsivitas menjadi kunci dalam tanggung jawab pengalaman pelanggan. Perusahaan harus mampu memberikan layanan yang cepat dan efisien, terutama dalam menanggapi pertanyaan atau keluhan pelanggan. Dukungan pelanggan yang tangkap tidak hanya menyelesaikan masalah dengan cepat, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. Pelatihan staf yang memadai dan penggunaan teknologi seperti chatbot dapat meningkatkan kualitas layanan, memastikan pelanggan merasa dihargai dan diprioritaskan. Tanggung jawab dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif juga mencakup upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini melibatkan evaluasi rutin terhadap umpan balik pelanggan dan melakukan penyesuaian terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Perusahaan harus terus berinovasi dalam cara mereka berinteraksi dengan pelanggan, memastikan bahwa setiap langkah dan perjalanan pelanggan melalui penemuan produk perancangan untuk memberikan pengalaman terbaik. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan mereka. Selanjutnya, mengenai manajemen situs. Manajemen situs web merupakan bagian integral dari tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Situs web sering menjadi titik kontak pertama antara pelanggan dan perusahaan, sehingga harus dirancang agar mudah dinavigasi, informatif, dan responsif. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi kecepatan loading yang cepat, tampilan yang menarik, serta konten yang relevan dan terkini. Fitur interaktif seperti chatbot dan formulir kontak yang mudah diakses dapat membantu memberikan dukungan pelanggan secara real-time yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Setelah mendengar dari penjelasan teman saya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari bahasan kami kali ini, yaitu manajemen kinerja diartikan sebagai kegiatan untuk memastikan bahwasannya sarana atau misi organisasi telah tercapai secara konsisten dan penerapan strategis yang efektif dan efisien.
Manajemen kerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi yang menghubungkan sinergi antara tujuan individu dengan visi misi organisasi. Konsep ini adalah konsep yang diperkuat oleh manajemen kerja untuk memasukkan proses analisis dan tindakan perubahan dengan mempromosikan kinerja dan pengendalian bisnis.